Salam, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Pagi hari ini kita kembali akan mengikuti kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu. Mari bersama kita menyiapkan diri kita dan membawa hidup kita kepada Tuhan, meyakini bahwa sukacitanya melimpah atas kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mempercayakan kapel virtual pada pagi hari ini kepada Engkau, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah namamu saja yang ditinggikan dan dimuliakan atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, atas setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar, atas setiap doa syafaat yang boleh kami sampaikan, dan atas setiap informasi-informasi yang boleh kami dengar. Biarlah segala sesuatunya mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi nama Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, firman Tuhan membangkitkan, firman Tuhan bahkan juga menyembuhkan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau sendiri yang berfirman kepada kami, menguatkan hati kami, memberkati kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru seperti yang sudah Engkau janjikan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang lemah ini, biarlah kuasa firman-Mu yang menundunginya, yang menguatkannya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dan saudara, firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat 4 demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi ini firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus menasihati kita untuk bersukacita. Paulus begitu menekankan ini, bahkan dengan tanda seru. Mengapa Bapak Ibu kita harus bersukacita dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang pandemi ini ya, kesulitan di mana-mana ya. Mungkin banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang terpuruk dalam ekonomi. Tapi Paulus mengatakan bersukacitalah. Mengapa Bapak Ibu? Saya melihat ada satu alasan mengapa bersukacita. Mengapa kita perlu bersukacita? Karena sukacita itu ada. Alasan yang sangat sederhana yang menurut saya kita bisa buktikan ketika kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Ada pertanyaan seperti ini. Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah Anda bersukacita? Saya yakinnya, iya, saya bersukacita. Itu sesuatu yang luar biasa. Kok aneh ya? Tuhan Yesus kan di surga, kita tidak melihat Dia. Tetapi mengapa kita bersukacita? Tidak tahu. Sukacita itu ada di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua macam sukacita yang kita miliki. Itulah yang pertama tadi kita sebut sebagai sukacita karena Tuhan. Dan sukacita yang kedua yang kita punya, yaitu sukacita karena kita memiliki segala sesuatu. Mungkin kita memiliki mobil, kita senang. Kita memiliki pekerjaan, kita bersukacita. Kita memiliki rumah yang bagus, kita bersukacita. Tapi Alkitab mencatat ada satu sukacita yang memberikan kita perlindungan. Nehemia 8 ayat 11b mengatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kemudian Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sukacita karena Tuhan memiliki perlindungan. Sukacita yang kita punya karena kita memiliki segala sesuatu tidak memberi perlindungan. Terpujilah nama Tuhan. Kita memilikinya Bapak Ibu. Nah, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memberi peneguhan ketika Dia berbicara ya tentang anak-anak kecil ya. Matius 18 ayat 10 mengatakan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Kemudian di tempat lain Tuhan mengatakan, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, dia tidak berhak masuk di dalamnya. Kenapa demikian Bapak Ibu?
Karena seorang anak kecil, dia tidak akan tahan lama untuk berpisah dengan papa mamanya. Mungkin kita bisa berikan banyak mainan sehingga dia sibuk, tapi kemudian dia selalu ingat, papaku di mana, mamaku di mana. Itulah seorang anak kecil. Karena dia menyadari bapalah sukacitanya. Ya. Ayah ibunya adalah sukacitanya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dan janji Tuhan adalah ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Artinya para malaikat ini siap ketika Bapa memerintahkan untuk menolong anaknya. Saudara, janji Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari kita memiliki sukacita karena Tuhan. Mungkin kita diberi berkat, banyak berkat ya, pekerjaan, ya, rumah, mobil, dan sebagainya. Mari kita ubah itu. Ketika kita diberi berkat, segera datang kepada Tuhan, sama seperti seorang anak kecil. Kita katakan terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kita boleh juga mengakui, Bapa, Engkaulah sukacitaku yang sejati. Saya percaya Bapak Ibu, Bapak senang dengan anak-anak yang demikian, karena dia sudah menjanjikannya bahwa anak-anaknya yang kekasih akan mendapatkan perlindungan dari Dia. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk janji-Mu, perlindungan yang akan dan sudah dan sedang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menaruh sukacita itu dalam hati kami. Sukacita yang sungguh ada dalam hati kami. Bapa, Engkaulah sukacita kami. Engkaulah Tuhan segalanya dalam kehidupan kami. Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya, Civitas Akademika, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya, para pegawai di Rumah Sakit Baptis Batu, untuk memiliki sukacita yang sejati, sukacita yang Engkau sudah sediakan, dan itu melimpah-limpah di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati kami sepanjang minggu hari ini, dan biarlah kami tetap berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Bapa kami yang baik, Engkaulah kami yang luar biasa Tuhan. Allah kami yang selalu ada buat kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, meminta pengampunan atas setiap apapun yang kami lakukan. Saat ini Bapa, kami berdoa buat rumah sakit kami yang masih berdiri sampai hari ini. Ini karena anugerah-Mu Tuhan. Ini karena Engkau terus memberi yang terbaik buat kehidupan kami. Berkatilah Tuhan Yesus, para manajemen kami yang ada, para apapun yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati hikmat-Mu, bijaksana-Mu. Setiap program, setiap apapun yang didoakan sampai hari ini, Tuhan akan terus memberkati. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini melakukan tugasnya, yang saat ini melakukan kewajibannya dan pelayanannya di tempat ini. Bungkuslah dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Berkatilah mereka semua Bapa. Beri kesehatan buat mereka bersama-sama dengan satu tim yang ada di bagian masing-masing. Dan kami juga berdoa Bapa untuk keluarga mereka. Tuhan memberkati seisi rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati masa depan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat para pasien yang kami layani di tempat ini. Mereka mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Mereka mendapatkan sukacita yang datangnya dari Tuhan melalui kami semuanya yang melayani Engkau di rumah sakit ini. Ya Tuhan, saat ini kami terus juga berdoa untuk Kota Batu, kota yang Tuhan percayakan buat kami. Engkau terus memberkati Tuhan untuk wali kota yang ada, wakil wali kota dan jajaran yang ada.
Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kami terus berdoa Tuhan, kami terus merendahkan diri kami terus berdoa untuk pandemi ini. Tiba saatnya Tuhan sendiri akan terus tolong. Tiba saatnya sendiri Tuhan yang terus menyertai kami semua sampai nantinya. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Apapun yang kami dengar, apapun yang kami lakukan, Tuhan akan terus pimpin dan tolong kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Sobat Baptis, berjumpa lagi dengan saya, dengan Dr. Oi dalam kita sudah mengetahui bahwa obesitas merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Apalagi di masa pandemi ini, obesitas menjadi salah satu komorbid terhadap infeksi COVID-19. Nah, Sobat Baptis, setelah kita ketahui kondisi tersebut, maka kita harus menurunkan berat badan bila kondisi kita obesitas. Karena itu kali ini saya akan berbagi tips, yaitu diet menurunkan berat badan. Ada 4 langkah yang harus kita ketahui untuk memulai diet. Yang pertama adalah kita harus kenali jenis diet. Ada banyak sekali jenis diet, yaitu misalnya saja diet vegetarian, diet yang berbasis produk-produk tanaman seperti misalnya sayuran ataupun buah-buahan. Kemudian ada yang berbasis pengatur pola makan dengan puasa, yaitu intermittent fasting dan OCD. Kemudian ada yang justru berbasis pada produk-produk hewani, seperti contohnya yang diet menarik adalah DEBM, diet enak, bahagia, dan menyenangkan. Ini berbasis telur. Kemudian yang tetap berbasis hewani juga adalah diet ketogenik, di mana kita diminta untuk mengkonsumsi lebih banyak produk-produk hewani, yaitu yang berlemak, kemudian juga protein, dan justru karbohidratnya rendah. Karbohidrat rendah itu adalah dari nasi, kemudian umbi-umbian dan sebagainya. Itu harus rendah. Kemudian ada yang lainnya adalah diet mayo atau diet General Motor. Ini adalah diet yang menggabungkan kombinasi berbagai macam makanan. Dan masih banyak sekali diet-diet lainnya. Karena itu kita harus mengenalinya. Setelah kita kenal dengan jenis-jenis diet tersebut, maka kita bisa menentukan diet tersebut sesuai dengan kondisi tubuh kita. Yaitu langkah yang kedua. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Apalagi bila tubuh kita sudah ada penyakitnya, seperti contohnya darah tinggi, kencing manis, jantung, gagal ginjal, ataupun juga kanker. Nah, kita harus sesuaikan dengan kondisi itu. Karena itu saran saya, Sobat Baptis semuanya, sebelum memulai diet bagi yang memang sudah ada penyakit, sebaiknya konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Karena dari mereka lah kita bisa tahu diet apa yang paling tepat bagi kita. Setelah berbagai macam alternatif diet yang akan dipilihkan, maka kita harus memilih di antara diet-diet tersebut, yaitu dengan cara yang paling mudah. Jadi paling mudah dijangkau. Makanan atau bahan makanan tersebut mudah di sekitar kita didapatkan. Jadi kita bisa melakukan diet itu tanpa terhalang sumber dari makanan yang kita dapatkan di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah yang murah alias mudah dijangkau dari segi keuangan kita. Karena jangan sampai karena kita kesulitan untuk membelinya makanan tersebut, sumber makanan tersebut, maka kita berhenti untuk diet tersebut. Kegagalannya cukup tinggi dengan demikian. Kemudian pilihlah yang nyaman. Artinya perubahan diet ini selalu ada perubahan dalam pola makan kita. Ketika ada perubahan yang drastis, kita akan sulit untuk meneruskannya. Contohnya adalah kalau kita tidak suka buah-buahan dan sayuran, kemudian kita paksakan diet vegetarian yang memang harus makan buah dan sayuran, maka kegagalannya akan tinggi karena kita terpaksa melakukannya. Biasanya di tengah jalan, tidak berapa lama, kemudian berhentilah diet itu, kembali pada pola makan yang lama. Karena itu pilihlah yang senyaman mungkin, semurah mungkin, dan semudah mungkin bahan makanan tersebut kita dapatkan. Dan yang terakhir ini, yang keempat, itulah yang paling penting, yaitu kita harus melakukannya. Diet yang terbaik, jenis apapun diet itu, adalah diet yang dilakukan, itulah diet yang berhasil. Bukan hanya diwacanakan atau dikenali saja. Ketika diet itu dilaksanakan, maka diet itu menjadi pola diet kita, dan menjadi pola hidup kita. Jangan sampai kita melakukan diet yoyo atau diet bendungan, yaitu berat badan kita menjadi naik turun begini atau ditahan dan ambrol sehingga
melar lagi saat kita berhenti diet. Karena itu diet harus dilakukan seumur hidup. Karena itu pilihlah diet yang senormal mungkin, yang memang terjangkau oleh kita. Demikian Sobat Baptis, tips kali ini semoga bermanfaat bagi Sobat Baptis semuanya. Salam sehat, tunggu tayangan-tayangan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti kapel virtual pada pagi hari ini. Kiranya kasih setia, rahmat dan anugerah Tuhan melingkupi setiap kita. Sukacitanya, damai sejahteranya menjadi kekuatan buat kita semua di dalam kita melayani Dia di ladang yang Tuhan sudah percayakan. Mari dengan semangat penuh kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kiranya berkat di dalam Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan serta penyertaan dalam kuasa Roh Kudus memberkati seluruh kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.